Seperti inilah detik-detik seorang pria Parubaya yang mencuri uang temannya sendiri yang diletakkan di jok sepeda motor. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berinisial MT 49 tahun dengan mudah membuka jok sepeda motor warga Kedondong Kidul, Surabaya. Aksi pencurian ini terjadi di area parkir pusat perbelanjaan buah di Jalan Kedung Sari, Surabaya. Pelaku mengaku memang mengetahui temannya ini suka menyimpan dompetnya di dalam jok motor. MT mengaku terpaksa melakukan kejahatannya karena butuh uang untuk biaya anak perempuannya yang akan menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah di dalam Islam ada 3. Pertama yaitu ibadah jasadiyah atau badaniah atau jismiyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan fisik. Orang sholat, orang puasa, orang haji memerlukan fisik yang kuat, maka dijaga itu semua fisik. Ada ibadah yang bersifat tarkiyah, yaitu pengendalian nafsu. Orang berpuasa intinya adalah mengendalikan nafsu untuk tidak melanggar perintah. Ada ibadah lagi yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Orang wakaf, zakat, infak, sodako, semuanya itu adalah ibadah harta dan semuanya melengkapi. Bohong rasanya kalau orang sholat tapi dia melupakan zakat. Bohong rasanya orang sudah ritualnya bagus tapi tidak pernah punya aspek sosialnya. Maka ayat sholat dengan ayat zakat itu disambung. Maka ketika ada orang yang dikatakan ahli surga karena sholatnya bagus, bacaannya bismillah, dia memang lulusan UIN, INSAG, sarjana alam gaib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali, tetapi ternyata Rasulullah menanyakan, makannya gimana? Oh, makannya ternyata dikasih orang. Terus kerjanya apa? Dia nggak kerja. Kata Nabi, orang yang kerja, orang yang bekerja. Ibadahnya. Nabi tidak menyebut kerjanya, ibadahnya. Karena kerja itu adalah ibadah. Lebih baik daripada orang yang di masjid terus, tapi lupa pada kerja. Laisa fi khairikum. Bukan sebaik-baik kamu mantarakat dunia lil akhirah akhnoli dunia. Bukan sebaik-baik kamu orang yang mencari dunia lupa akhirat atau mencari akhirat lupa dunia. Walakin man yusibuhuma, tetapi orang yang mengusahakan keduanya. Cari dunia jangan lupa akhirat. Cari akhirat tapi juga jangan lupakan dunia. Malah justru sebetulnya carilah akhirat jangan lupa dunia. Karena yang banyak terjadi itu cari dunia lupa akhirat. Maka kerja adalah bagian dari ibadah. Kapan kerja menjadi ibadah? Ketika kerja itu bisa meningkatkan derajat di surga dan menghapus dosa-dosanya kalau niat yang benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa kempesi wa FDI wa eksekutif produksi semuanya lillahi ta'ala. Maka niat itu menjadi penting karena innamal a'malu biniat, amal tergantung niatnya. Al-umur bima qasidiya, setiap perkara oleh Allah tergantung maksudnya. Maka sama-sama bekerja, bisa dari kerjaanmu bisa meninggikan derajat di surga, tapi juga dari kerjaanmu bisa memasukkan ke neraka sedalam. Yudillu bi kasiro ya bi kasiro. Banyak orang masuk surga karena kerjaannya beres, tapi masuk neraka, dunia dan akhirat nerakanya. Sudah di dunia di penjara, di akhirat neraka menunggunya. Yang ketiga cara kerja, yang keempat bidang kerja. Yang keempat, hasil kerja. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerjanya. Sampai di sini, mungkin ada yang mau nanya? Ya, semuanya nanya. Silakan. Teman saya punya anaknya kerja sebagai bartender di klub malam. Menurut Ustadz, apakah gaji yang dihasilkan anak teman saya itu halal? Ya, saya ulang sekali lagi. Kerja itu menjadi ibadah kalau ada 4 syarat. Berapa tadi? 1, niat kerja. Motivasi niat itu penting karena amal tergantung niatnya. Orang itu kalau sudah niatul mukmin khairu min amalihi. Ibu niat mau haji baru nabung 10 juta, daftar haji baru bayar 10 juta kok mati sudah dihitung sama dengan haji.
Ibu kalau mau niat tahajud sudah bangun malam, nyiapkan ternyata tidak bisa bangun sudah dihitung dengan tahajud. Kecuali ngeprank malaikat. Sudah bangun ternyata pipis doang. Oh malaikat udah mau nulis, oh kalau malaikatnya saya, oh sialan tuh. Udah mau ditulis tahajud, niat. Dua cara kerja. Karena kalau nanti niatnya salah, caranya salah, nanti tidak jadi ibadah. Betul Anda memang kerja di suatu tempat untuk niat mencari nafkah lahir batin. Tapi ada korupsi, ada kolusi. Dan yang ketiga, bidang kerja. Karena kalau bidang kerjanya salah, mohon maaf, termasuk bidang kerja yang tidak boleh. Misalnya jual beli minuman keras, jual beli makanan najis, babi, segala macam, tidak boleh. Termasuk misalnya narkoba, memang itu halal sama halal. Artinya apa? Ridho sama ridho. Tapi yang dijual narkoba, yang dijual pil, yang dijual memabukkan, maka itu tidak halal. Yang keempat, nanti hasil kerjanya bahagiakan keluarga Anda dan jangan lupa zakat, infak, sedekah. Ada lagi? Saya Ustadz. Silakan. Ustadz, jadi kan saya ini keterima kerja di bank. Alhamdulillah. Dan yang saya tahu itu kalau di bank tuh ada riba. Hmm. Menurut Ustadz, sebaiknya saya ambil nggak ya? Soalnya Ambil saya yang kan- syariah. Karena itu lebih tepat. Karena bank syariah nanti akad-akadnya berbeda dengan konvensional. Saya tanya, sekarang kalau Rara senang dengan laki-laki langsung kawin gitu aja, punya anak nggak? Punya anak. Tapi kalau lewat KUA, punya anak, tapi beda. Karena akadnya berbeda. Demikian juga sama-sama. Kita kerja di bank, tapi bank itu tidak berdasarkan syariah, beda dengan syariah. Karena akadnya berbeda. Ya nanti ada hasilnya, ada bunganya. Beda, kalau ini bunga, kalau ini mudharabah. Ini adalah sinkah, ini adalah wadiah segala macam. Maka nanti itu menjadi berbeda. Karena nanti satu akadnya berbeda. Dua, nanti ada riba ad'afa mudha'afa. Dalam surat Al-Imran ayat 130, jangan sampai kamu melipat gandakan hutang. Hutang itu sampai akhir kiamat, kalau utangnya 5 juta, ya sampai kiamat 5 juta. Ini 5 juta kok sampai nanti bulan depan nggak bisa, itu jadi 5 juta 500, jadi 10 juta, jadi 20 juta, berlipat ganda, itu riba. Riba juga antara tidak ada saling ridho, ada yang mudhalimi dan ada yang dzalimi. Maka saya sarankan cari kerja yang lebih halal. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, cari yang pasti-pasti. Kerja aja di lembaga-lembaga yang insya Allah lebih halal daripada sesuatu yang masih suka. Jelas ya, Citra? Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.